Ini yang pakai profil gempur ya, itu bukan pembela Rasulullah, tapi pengerusak duriah asli Rasulullah. Para Habib-Habib yang masih main TikTok lebih mulia anjing daripada Habib yang main TikTok. Jelas ya? Habib yang main TikTok, yang main TikTok ikut terkait nasab dan membalas terkait nasab dan tidak ada dalil dan hujahnya, lebih mulia anjing daripada kau para kabib-kabib yang bermain TikTok seolah-olah kau membela nasab Alawi. Dah jelas. Saya sudah on cam. Kurang lebih jelas lagi. Para kabib-kabib yang setiap hari main TikTok 24 jam main TikTok, dari siang, dari pagi, siang, malam, sore, lebih mulia, lebih hina, lebih mulia anjing daripada kabib-kabib Ba'alawi yang bermain TikTok. Jelas ya? Wanimu mek kuar-kuar mek TikTok. Nah, ini tak tanggepin. Ya, Muhammad Rizal, anak anjing. Nih ya, lihat ya. Ini wajah saya. Rumah saya Bojonegoro, Kecamatan Dander, Pondok Pesantren Abu Dharin Bojonegoro. Jelas ya? Kalau kau bilang saya cuma berani keluar-keluar di TikTok, kau datang ke sini. Dan kau bisa membuktikan apa yang dikatakan oleh kami. Dikatakannya bilang, ya Umar Mudor, turun dari loteng, dari lantai atas, paling atas turun ke bawah sambil bilang, ya Umar Mudor. Tidak apa-apa dan tidak terluka apa-apa karena memanggil nama ya Umar Mudor. Kau datang ke sini, kau tak suruh terjun dari tower paling tinggi di Bojonegoro. Kalau kepalamu nggak pecah, nggak bongkok, nggak mudar dasmu, mobil saya bawa pulang plus BPKB plus tak kasih ongkos 500.000. Ya, jelas. Jelas ya? Muhammad Rizal, cucu iblis, ya. Gas naik dulu, ngapain? Lah itulah ajarannya Bahar. Dikit-dikit persekusi, dikit-dikit berkelahi. Itu mungkin tolol, otak lebih mulia telek. Ya tau telek, tai. Ya Muhyiddin tolol itu lebih mulia tai. Radikal sih, radikal dari mana? Kalau Anda bisa membuktikan bahwasanya panggil ya Umar Mudor, turun dari langit, turun dari atas tower, turun ke bawah, kepalamu di bawah, kalau nggak pecah, nggak bongkok, mobil saya bawa pulang plus BPKB. Jelas. Kalau kau bilang saya ini nggak berani di ring, cuma berani keluar-keluar di media sosial, sini datang di Bojonegoro, nomor saya jelas, alamat saya jelas, datang ke Bojonegoro, tanya di Bojonegoro, rumah saya Pondok Pesantren Abu Dharin, Kendal Dander, Bojonegoro, Kecamatan Dander, desanya Sumber Telaseh. Ya, rumah saya Kecamatan Dander, desanya Sumber Telaseh, Pondok Pesantren Abu Dharin. Tanyain Pak Anwar Zaid, tanyain orang Bojonegoro, Kiai di Bojonegoro. Kalau nggak ngerti Pondok Abu Dharin, berarti bukan Kiai Bojonegoro, dan pasti saya pastikan itu Kiai abal-abal. Kalau Kiai yang nggak kenal dengan saya, berarti itu Kiai abal-abal. Ayo, nggak ngurus saya. Bojonegoro apa pesilat apa? Pesilat emang cuma pesilat Esa Terate, Winongo, Krasakti, Paganusa, semuanya itu pesilat, itu semua saudara. Khusus untuk kabib-kabib yang bodoh, minta hormat, gila hormat, saya nggak sudi. Kabib yang cuma mengandalkan nasabnya lebih mulia tai. Jelas ya? Para kabib-kabib yang bodoh cuma mengandalkan nasabnya lebih mulia tai. Tak ulangi lagi. Para kabib-kabib yang bodoh, ya, cuma mengandalkan nasabnya
lebih mulia tai daripada Khabib tersebut yang cuma jual nasab. Kurang jelas lagi, nggak terima dengan mulut saya. Datang ke rumah saya, alamat saya jelas. Rumah saya, tak ulangi lagi ya, rumah saya Pondok Pesantren Abu Dharin Bojonegoro, Kecamatan Dander, desanya Sumber Telaseh. Buka di map, nomor saya 0857 081 1926. Di VT saya ini ada WA saya. Memang ada Khabib yang ada lah, yang bisa ngaji ada. Bojonegoro dulu, tak ulangi lagi, rumah saya Bojonegoro Pondok Pesantren Abu Dharin. Saya tetangganya Yek Farid, tahu kan Yek Farid? Ini nggak bisa ngaji kalau solawatan di atas panggung cuma tolah itu. Langsung tak tunggu di MMA. Ngapain di MMA? Pekerjaan saya bukan petinju. Gitu loh, Muhammad Rizal, cucu anjing. Saya bukan petinju. Jelas. Saya ini bukan petinju. Kalau Anda menanyakan alamat saya tidak berani karena kamu itu cuma berani keluar-keluar di media sosial. Rumah saya jelas. Saya orang Bojonegoro. Emang lu apa? Saya manusia, nggak anjing sepertimu. Ya, Cimen Art. Ya, saya ini manusia karena saya bisa bicara, nggak cuma typing sepertimu. Kau itu lebih mulia anjing daripada kau. Jelas? Astagfirullah, nggak apa-apa. Kau bilang saya ini pengobar kebencian. Lah ngapain? Saya benci dengan Habib-Habib yang alim-alim. Tidak, saya dengan Habib Lutfi saya tidak benci. Tapi saya dengan Khabib yang goblok, cuma bisa baca rotib, cuma menjual nasabnya aja. Nggak sudi saya lebih mulia daripada tai. Jelas, saya sangat menghormati Habib Lutfi. Bukan karena kehabibannya, tapi karena keilmuannya. Kalau terkait polemik makam palsu dan sebagainya, wallahu a'lam. Hati-hati kualat, saya nggak takut kualat kok sama Habib. Saya takut kualat itu sama 3 orang. 1 kepada kedua orang tua saya, 2 kepada guru saya, 3 kepada mertua saya. Dan saya dari kecil, kayak bayi sampai sekarang saya besar ini, dewasa punya anak, saya tidak pernah diajarin ngaji oleh Habib. Jelas ya? Saya tidak pernah diajarin ngaji oleh Khabib. Cuma modal imamah, solawatan di atas panggung, suaranya enak nggak masalah. Suaranya gitu, lebih enak backing vokalnya. Itu contohnya Khabib cuma menjual nasab. Saya tidak mengajarkan untuk Anda membenci para Khabib. Kalau Khabib yang alim silakan Anda benci, bukan karena kehabibannya, tapi karena kealimannya. Kalau jangan percaya Ba'lawi Yahudi Yaman ngaku-ngaku cucu Nabi. Saya menghormati para yang dipanggil Habib, contoh seperti Maulana Habib Lutfi, Abah Lutfi. Saya menghormati beliau karena 1 orang tua, terutama ilmunya. 2, beliau lebih tua daripada saya. Terlepas dari katanya memalsukan makam, terlepas dari dan lain sebagainya, saya nggak mau tahu. Yang jelas beliau bisa ngaji, setahu saya. Ngaji aja yang benar. Saya nggak butuh ngaji. Khabib itu lu suruh ngaji yang benar. Terutama Khabib yang ada di Bojonegoro ini, suruh ngaji, suruh mondok. Bukan cuma keluar-keluar di atas panggung solawatan mangalor ngidul. Malsu jatman, nggak mau tahu saya, Gus yakin. Terkait Abah Lutfi memalsukan makam, yang diisukan memalsukan makam, memalsukan jatman, apapun itulah. Setahu saya beliau orang baik dan saya tidak pernah dirugikan.
dan beliau tidak pernah mengaku saya ini adalah cucu Nabi. Saya belum pernah dengar Habib Lutfi, Abah Lutfi bilang saya ini adalah cucu Nabi. Coba Anda bisa membuktikan nggak? Gus Kemi, Mbah Kemi atau Gus Muhammad Yola bisa membuktikan nggak kalau Abah Lutfi pernah saya ini adalah cucu Nabi? Terkait pemasukan jasmani itu bukan urusan saya. Terkait pemalsuan makam itu bukan urusan saya. Siapapun kabibnya, kalau setahu saya dia tidak pernah mondok dan cuma bisa karaoke di atas panggung, tidak bisa baca kitab dan bodohnya luar biasa, cuma mengandalkan pakai imamah dan pakai jubah, nggak sudi saya untuk menghormatinya. Ya. Kau sih cariin Habib yang neng ngaji, jangan ngomong di sini aja. Saya ini wilayah Bojonegoro, rumah saya. Rumah saya ini orang Bojonegoro. Dan saya selama ini ada 2-3 Habib yang setahu saya bisa ngaji. Yang lainnya bodoh semua, goblok. Jelas. Di Bojonegoro sini setahu saya 3-4 Habib lah, 3 lah yang bisa ngaji, 3-4 Habib lah. Kemi. Lainnya bodoh semua. Tolol. Cuma bisa karaoke syar'i. Cuma bisa baca rotip itu loh, zaman doa. Semua orang itu bisa doa. Sama Bekil Arosid hadir Gus. Lah ini santrinya Pak D saya ini, Pak D Uda Arosid. Nah itulah Arosid. Rudi Salim. Depan pondok saya itu Gus Yola. Depan Abu Darin. Oh nggih Gus. Ngaji apa enggak ngaji? Kabib itu lu suruh ngaji kok. Saya kamu suruh ngaji. Kabib suruh ngaji. Jangan cuma keluar-keluar di atas panggung pakai imamah, modal pakai jubah, pakai imamah. Nol. Ente yang pinter aja ngomong aja. Loh, saya sudah ngomong ini. Kalau Kabib yang ada di Bojonegoro ini kebanyakan bodoh. Jelas. Yang menjual nasabnya, saya sangat benci sekali dengan Kabib yang cuma menjual nasab dan bodoh, otaknya otak dangkal. Bacot lah, ngapain kok Yunus melihat saya kalau saya bacot? Melihat di room Gus Yola. Memang ini tempatnya untuk bacot. Kalau kau nggak suka saya bacot, tinggal blokir aja TikTok saya atau TikToknya Gus Yola. Jelas ya. Kalau main TikTok seperti ini ya bicara seperti ini. Kalau kau yang di bawah itu tapping. Kalau yang naik di atas ini ya bacot. Jelas ya. Kalau kau tidak suka saya bacot, tinggal blokir aja TikToknya Gus Yola. Wong Gus Yola juga tidak butuh follower. Gus Yakin juga tidak butuh follower. Mbah Kemi juga tidak butuh follower. Saya pun juga tidak butuh follower. Gus. Kalau untuk terkenal, saya tidak butuh terkenal. Karena di dunia nyata saya sudah terkenal. Terutama di wilayah Bojonegoro saya sudah terkenal. Kalau Kiai Bojonegoro yang punya pondok tidak kenal dengan saya, tidak kenal dengan pondoknya kakek saya, Pondok Abu Darin. Hoak. Kiai palsu. Kalau Anda tidak terima dengan mulut saya ini, saya tidak membenci Habib. Jelas ya, saya tidak membenci Habib. Tidak semua Habib itu jelek menurut saya pribadi. Gus Yakin, Gus Kemi, Gus Yola. Saya tidak membenci Habib, tapi bukan saya menghormati, bukan karena kehabibannya, bukan karena nyambung nasabnya kepada Rasulullah. Saya aja nggak percaya kalau Habib itu nyambung nasabnya kepada Rasulullah. Saya nggak percaya. Saya menghormati bukan karena kehabibannya, tapi karena keilmuannya dan kealimannya. Sekarang banyak Habib yang cuma pakai imamah dan pakai jubah sudah minta dihormati dan gila dengan hormat. Apa kalian nggak sadar seperti itu? Cuma modal pakai dandanan yang agak islami, cuma bisa karaoke di atas panggung. Kau ciumin tangannya, cari berkah. Otakmu itu taruh di mana? Biasa, lah kenapa nek gak biasa? Terus aku bukan piye? Saya nggak suka Habib yang bermain TikTok setiap hari, pagi siang sore terkait mendebatkan terkait polemik nasab ini. Saya pastikan Habib itu banyak yang bodoh.
Kalau Khabib memang punya kesibukan dan mempunyai santri, tidak mungkin main TikTok setiap hari. Ayo silakan. Kau berkomentar sok tahu. Lah memang saya tahu. Kenyataannya yang ada di wilayah saya ini orang Bojonegoro. Saya ini orang Bojonegoro. Kenyataannya di wilayah saya, kebanyakan Khabib itu bodoh. Jelas. Gus, saya Khabib ngene-ngene ono ya Gus ya. Ada Habib yang coli sekarang sudah nggak pernah sholawatan. Saya punya dua videonya Gus. Habib yang lotok kontole dikirimkan ke wanita-wanita. Ada loro Gus, loro. videonya Sini 2 sama kocok. 3. Kalau memang saya salah, saya akan tergores raisa wajah saya. Besok ketul blok goblok. Tolong digarisbawahi, saya tidak membenci Habib. Saya menghormati bukan karena kehabibannya, tapi karena keilmuannya. Bukan bodoh Gus, tapi goblok ya, nemen goblok ya. Tadi saya habis acara kampanye bupati di Bojonegoro. Pulang kampanye saya makan sama salah satu Habib. Habib pun juga bilang, beliaunya juga bilang ke saya menganggapnya beliau itu pinter Gus. Beliau pun sampai masih mondok sampai sekarang. Saya yakin beliau pinter karena saya tahu Gus. Ngono lho Gus, yuk lah Gus yakin. Tapi ndak seperti Habib sama sekali. Ndelok dipanggil Ye tak tolak Habib miso-miso, jancuk aku mbok colok Habib. Ngono ya. Gimana coba? Dasar Ba'alawi. Kalau saya Ba'alawi ya, Dias anjing ya. Dias anjing. Kau kan Muhibin goblok kan? Ya. Kalau kau bilang saya Wahabi, lebih Wahabi yang katanya cucu Nabi. Yang katanya mengaku sebagai cucu Nabi itu lebih Wahabi. Ya. Lu ngamuk, saya nggak ngamuk. Kalau saya ngamuk, HP saya tak keprok blok. Ngono loh. Kalau saya ngamuk, HP saya tak keprok. Auzi kasihan Mbah Ente, kepanasan lihat kamu begini, kasihan. Ngapain? Ya lebih kasihan itu para Khabib-Khabib yang mengaku cucu Nabi dan tidak ada buktinya. Kelakuannya bejat. Lebih kasihan itu daripada kakek saya. Jelas ya? Anda kan typing ini, Auzi kasihan mbahmu, kakekmu. Lebih kasihan para Khabib-Khabib itu. Membawa nama, membawa fam kakeknya. Kelakuannya tapi bejat. Lebih kasihan lagi Mukibin. Yang lebih kasihan lagi, sudah jadi jongos, tidak pernah diajar ngaji, cuma diajak karaoke syar'i setiap hari. Sadaro cah, sadaro. Ngaji yo. Coba kau bayangkan, Gus yakin, coba Gus yakin. Kita ini mempunyai anak perempuan ya, seandainya. Yang dibahas kita perempuan Gus yuk lah, jangan belum punya anak ya. Saya punya anak perempuan. Berangkat majlisan, habis maghrib berangkat budal sholawatan. Sholawatan itu baik, baik. Jauh-jauh didatangi masjid musola podo sepi. Majlisan adoh-adoh diparani. Bisa dimengerti Gus Yola, omongan saya Gus yakin juga. Masjid musola podo ngaji nih budal keri, pikir nguri. Majlisan adoh-adoh dibudali. Rempon-remponan rino wengi. Muli-muli oleh video ngeloco. Jangan disebut kalau itu ya. Itu nggak ilmiah, itu nggak ilmiah. Ya, jangan dibahas. Itu fakta, itu fakta. Itu ada videonya itu.
udah paling pinter, udah deket sama Iya, tapi- Allah. Lah tanyain para kabib-kabib itu Sen. Yang pakai imamah, pakai jubah, macak paling sok, paling islami, tapi pamer kontol sana sini. Di Bojonegoro. Ya? Jangan disebut itu, jangan disebut ya. Yang Ya? disebut tadi yang di kitab-kitab Jelas ya? aja nggak apa-apa. Oh bilang katanya ini kan ada yang tapping Udin ini. Astagfirullah. Udah paling pinter, udah paling deket sama Allah. Kau tanya kepada kabib yang ada di Bojonegoro sini, sudah si paling islami pakai imamah dan jubah setiap hari, ngitrik dan pamer kontol sana sini. Apakah itu yang dikatakan cucu Nabi? Apakah itu yang dikatakan cucu Nabi? Keluar-keluar mulu lah, Dias, biar kamu itu sadar, otakmu biar tidak ditaruh di pantat seperti tai. Gitu loh.